Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita bisa mendapatkan nikmat yang demikian besar dari Allah, sehingga dengan nikmat dan karunia itu kita bisa menjalankan kewajiban kita di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan Mustafa, insan pilihan Allah yang telah membawa risalah Islam yang menjadikan perubahan yang luar biasa dalam peradaban manusia, membawa manusia dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, sampai menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah, zaman yang penuh dengan peradaban dan tata etika peradaban. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebagai insan beriman, tentu kita menginginkan agar kita senantiasa mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah. Salah satu upaya yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan kemuliaan Allah itu adalah dengan senantiasa kita bertakwa kepadanya. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan tempat mulia di sisinya. Sebagaimana firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah yang paling bertakwa kepadanya. Maka upaya yang sungguh-sungguh harus senantiasa kita lakukan agar ketakwaan kita kepada Allah senantiasa berkualitas, senantiasa istiqomah, tidak naik turun, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah diterpa oleh musim. Kita harus jaga konsistensi kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Implementasi dari ketakwaan adalah bagaimana kemudian kita menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena setiap kali kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita akan menempatkan diri menjadi bagian atau golongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menghindarkan diri dari golongan orang-orang yang tidak dicintai atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang jauh dari mahabbah Allah, dari cinta Allah. Lalu sahabat muslim rahimakumullah, siapa sajakah golongan orang-orang yang tidak disukai atau tidak dicintai oleh Allah itu? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 90, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang berbuat tidak pada proporsinya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kehidupan yang seimbang. Islam mengajarkan kehidupan yang proporsional, tidak melampaui batas. Bahkan ketika kita membalas sebuah perbuatan orang lain pada diri kita, maka harus dilakukan dengan tidak boleh melampaui batas. Perintah memerangi orang yang memerangi di jalan Allah pun harus kita lakukan dengan tidak melampaui batas. Segalanya harus pada proporsinya, karena sesuatu yang melampaui batas justru akan menjadikan suasana menjadi lebih berantakan. Maka Allah menghendaki kita untuk melakukan sesuatu yang pada proporsinya. Jangan berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebihan dampaknya akan merugikan orang lain. Dalam hal ibadah pun Allah memerintahkan kita tidak berlebih-lebihan. Beberapa riwayat menunjukkan Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam ibadah. Satu ketika ada seorang sahabat yang senantiasa sholat, tiap hari sholat, tidak memperhatikan keadaan tubuhnya, tidak memikirkan yang lainnya. Maka Rasulullah kemudian menegur sahabat itu dengan mengatakan, tubuhmu juga punya hak, tubuhmu juga perlu diistirahatkan. Tidak harus memaksakan diri untuk kemudian melakukan ibadah kepada Allah, tapi ada waktunya kita juga mengistirahatkan diri kita atau mengerjakan yang lain. Maka dalam segala hal kita diperintahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas dan lakukan saja sesuai dengan proporsionalitasnya. Kemudian yang kedua, sahabat muslim rahimakumullah,
golongan orang yang tidak disukai Allah adalah sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 57. Allah berfirman, "Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu yuhibbudz zalimin." Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kewajiban, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Zalim adalah perbuatan yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim tidak meletakkan kebenaran di atas segala-galanya, sehingga kemudian kezaliman ini bisa merugikan dan mencelakakan orang lain. Lawan dari zalim adalah adil. Ketika kita berbuat adil, itu artinya kita menempatkan sesuatu pada proporsionalitasnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tidak menguntungkan sebagian orang dan merugikan sebagian yang lain. Jika kita berbuat zalim, maka perbuatan kita jelas akan merugikan orang lain. Sikap zalim bisa muncul disebabkan oleh dua hal, kekayaan dan kekuasaan. Apabila kekayaan yang kita miliki tidak dibelanjakan di jalan Allah, maka yang muncul adalah kezaliman atas diri kita karena pengaruh harta itu. Merasa diri kaya, maka seakan kita bisa berbuat seenaknya, bisa membeli keadilan, atau bisa memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Begitu juga dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan dan jabatan tidak dipandang sebagai sebuah amanah, maka yang muncul adalah sikap zalim atas kekuasaan itu. Menjadi sok kuasa, menjadi orang yang tidak pernah memaafkan orang lain, merasa dirinya harus dihormati, dan sangat gila hormat dan jabatan. Maka hati-hati dengan kekayaan dan kekuasaan ini yang bisa saja memunculkan sikap zalim kita kepada orang lain. Kezaliman tentu menghadirkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan bagi orang lain. Itulah sebabnya Allah kemudian tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian sahabat muslim rahimakumullah, golongan berikutnya yang tidak disukai Allah adalah Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapapun yang sombong, jangan harap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tentang sombong ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meski hanya sebiji zarah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu sombong? Maka Rasulullah menjawab, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong, kata Rasulullah, adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Maka mari kita jauhi sifat sombong ini agar senantiasa Allah mencintai kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Sahabat muslim rahimakumullah, itulah beberapa golongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berupaya untuk menghindarkan diri dari golongan itu. Kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar tidak masuk dalam salah satu golongan itu, yang kemudian kita akan mendapatkan mahabbah atau cintanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kekurangan, kesalahan tentu berangkat dari diri kami yang fakir. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.